Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari Jumat ini Allah senantiasa masih mencurahkan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada setiap diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat yang paling fundamental kehidupan kita di dunia itu tentang nikmat kesehatan. Sehingga kita mudah saja melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam moga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena insya Allah kita masih setia, istiqamah menjalankan semua ajaran-ajarannya. Bahkan kita berusaha untuk menyebarluaskan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti termasuk orang yang mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada hari ini lebih lanjut, sebelumnya khatib berwasiat, wasiat ini untuk diri khatib secara pribadi dan jamaah sekalian. Dan wasiat ini merupakan rukun dari sebuah khutbah Jumat, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk meningkatkan setiap harinya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian takwa yang paling sederhana, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa itu akan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan ini, dan tentu saja bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita menjadikan takwa itu seumpama pakaian. Walibasu taqwa dzalika khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik yang hendaknya kita kenakan semasa kita hidup di dunia, agar mudah-mudahan nanti di akhirat pun kita masih mengenakan pakaian itu sehingga Allah ridho dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika di pagi hari khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, ketika menginspeksi warganya, rakyatnya, mendapati sebuah masjid yang di dalamnya ada sekelompok anak-anak muda. Lalu Umar bin Khattab pun menghampiri mereka dan bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Salah satu dari mereka menjawab, kami sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Quran, sholat, dan sebagainya. Tidakkah kalian bekerja? Kami pasrah pada Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh dalam riwayat Umar mencela mereka. Bahkan ada riwayat lain Umar marah betul. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa Umar menarik mereka, menyuruh untuk bekerja. Karena jam itu adalah jam yang seharusnya seorang muslim harusnya produktif dalam bekerja. Karena hari itu pagi menjelang siang. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa agama kita Islam agama yang tawazun, yang seimbang, menganjurkan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tetapi juga tidak melupakan kehidupan dunia. Menyuruh kita untuk beribadah, untuk bekerja. Bahkan bekerja itu pun termasuk ibadah. Karena ini merupakan perintah dalam agama kita. Seperti yang ayat khatib bacakan di awal tadi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ketika kita sudah selesai melaksanakan salat yang fardu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah, carilah rizki Allah yang tersebar di muka bumi ini. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi ibadah karena memang itu adalah perintah. Di antara kita mungkin ada yang harus sampai menyeberang lautan, menyelam ke dasar laut, membelah hutan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan khawatir, ketika perintah-perintah yang fardu sudah kita laksanakan dan kita bekerja mencari nafkah, itu pun akan terhitung ibadah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian karena Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitupun Rasulullah, begitupun orang-orang beriman. Jadi jelas bahwa bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan untuk diri kita, untuk keluarga kita, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seimbangnya agama kita. Tidak menyarankan kita untuk menjadi rahib-rahib yang senantiasa mengkhususkan diri hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah Maha tahu dan juga merintahkan untuk kita mencari karunia-Nya di muka bumi ini. Untuk bekerja, menghidupi kehidupan diri kita sendiri, sehingga kita terhindar dari meminta-minta kepada manusia. Begitu banyaknya keutamaan-keutamaan orang yang bekerja mencari nafkah. Ada satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, lalu lewatlah seorang pemuda yang berbadan tegap, yang sedang sibuk bekerja. Lalu salah satu sahabat berbicara, alangkah baiknya tubuh yang kekar itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah menyanggah. Ketika seseorang sibuk bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk mencegah dirinya dari meminta-minta, dia sedang berjihad di jalan Allah. Ketika seseorang sibuk bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya, sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Ketika seseorang sibuk bekerja mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang mungkin sudah renta, sungguh dia berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang bekerja mencari nafkah disetarakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dalaimi, bahwa orang yang bekerja mencari nafkah nilainya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, jihad adalah suatu bentuk ibadah yang paling tinggi dengan pahala yang luar biasa.
Bahkan ada sahabat yang bertanya, pahala apa yang setara dengan jihad ya Rasulullah? Sungguh kalian tidak akan sanggup melakukannya. Lalu sahabat bertanya lagi, ibadah apa yang setara dengan jihad ya Rasulullah? Sungguh kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Sampai 3 kali sahabat bertanya. Akhirnya Rasulullah menjawab, kalian sholat, puasa, membaca Quran, terus beribadah sepanjang siang dan malam sampai orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah itu pulang kembali. Begitu beratnya, begitu dahsyatnya pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapatkan ketika kita berangkat pagi, pulang malam mungkin, memeras keringat banting tulang. Ketika kita sudah menunaikan yang fardu seperti sholat, maka itu setara dengan jihad fisabilillah. Keutamaan yang lain, orang yang bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sungguh itu suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Allah sangat senang melihat hambanya yang bersusah payah mencari nafkah. Ada riwayat ketika Nabi kita Muhammad SAW baru kembali dari suatu peperangan, lalu melewati sebuah lembah. Di sana terdapat seorang sahabat yang sedang sibuk bekerja. Lalu para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW menghampirinya. Lalu Rasulullah bersalaman dengan salah sahabat itu. Lalu didapati oleh Rasulullah SAW bahwa tangan sahabat itu begitu kasar, begitu kotor dan begitu hitam. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan dengan tanganmu ini? Saya gunakan, sahabat ini menjawab, saya gunakan untuk bekerja mencari nafkah. Nabi kita bersabda, sungguh Allah dan Rasulnya mencintai kedua tangan ini, dan tangan ini tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mencium kedua tangan ini. Bayangkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad SAW dan memuliakan orang yang bekerja secara sungguh-sungguh sampai tangannya melepuh, sampai tangannya kasar. Nabi mengatakan tangan ini tidak akan tersentuh api neraka dan menciumnya. Ada beberapa riwayat Nabi memang pernah mencium beberapa tangan beberapa orang sahabat. Salah satunya adalah orang yang tangannya digunakan untuk bekerja. Begitu utamanya, begitu besarnya balasan orang-orang yang bekerja mencari nafkah. Keutamaan yang lain, Allah sangat mencintai, selain Allah mencintai orang yang bekerja mencari nafkah, dan bekerja mencari nafkah ini bisa menjadi wasilah untuk gugurnya dosa-dosa kita. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada satu dosa yang tidak bisa terampuni, tidak bisa tertebus dengan pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji dan sebagainya, ibadah-ibadah mahdoh. Lalu sahabat bertanya, lalu ditebus dengan apa? Dengan keringat peluh orang yang bekerja. Jadi ketika kita sibuk bekerja, kita meneteskan keringat, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan penebus dosa-dosa kita, yang dosa itu tidak bisa tertebus kecuali oleh peluh keringat ketika kita bekerja mencari nafkah. Begitu besarnya penghargaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang berpeluh-peluh dalam bekerja mencari nafkah. Bahkan ada satu hadis, man amsa, ketika seseorang di sore hari dalam keadaan kelelahan karena seharian bekerja dari pagi, maka sore itu dia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat lain, malamnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pagi berangkat berniat mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk diri kita, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan, sedang mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dengan syarat yang fardu sudah ditunaikan. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ketika kita sudah menunaikan yang fardu-fardu, salat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang fardu yang lainnya sudah ditunaikan, maka mencari nafkah adalah wajib bagi setiap muslim. Begitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa ikhlas dalam bekerja mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat amal kebaikan kita di timbangannya nanti, dan mudah-mudahan Allah mengkarunia kita rizki yang halal, yang barakah, yang membawa manfaat, yang membawa kebahagiaan untuk diri kita dan keluarga kita, baik di dunia terlebih di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.